Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang jenis-jenis sumber daya ekonomi. Kalau kita bahas tentang jenis-jenis sumber daya, berarti kita akan bahasnya tentang emas gitu ya, tentang sumber daya alam lah ya pada dasarnya. Nah, apa namanya yang menghasilkan ekonomi gitu ya. Sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi manusia terbagi menjadi beberapa jenis ya. Apa namanya, salah satunya adalah sumber daya alam. Sumber daya ini tentunya diperoleh langsung dari alam dan digunakan untuk berbagai keperluan seperti pertanian, perkebunan, dan industri. Nah, jadi teman-teman ketika teman-teman ingin menanam padi ya teman-teman butuh tanah gitu ya. Nah, teman-teman butuh tanah dan ketika teman-teman ingin berkebun juga butuh tanah dan apalagi industri ya gitu ya. Kalau industri itu biasanya lebih ke isi tanahnya gitu ya. Contohnya apa sih? Contohnya batu bara gitu ya, emas gitu ya, bahan bakar dan seterusnya. Di sini juga kita bahas tadi kan kan konteksnya adalah sumber daya alam ya. Sumber daya ini tentunya diperoleh langsung dari alam, digunakan untuk berbagai keperluan seperti pertanian, perkebunan, dan industri. Nah, kalau industri itu kan tentunya berkesinambungan juga dengan alam ya. Alam itu sebagai tempat untuk bahan bakunya. Contoh ketika teman-teman apa namanya datang ke perkebunan karet ya. Karet itu dijadikan untuk bahan dasar untuk pembuatan karet ya ban gitu ya contoh. Nah, apa perusahaan ban biasanya kerjasama atau dia tanam sendiri di tanahnya gitu ya untuk bahan baku karet gitu dan nantinya hasil dari karet itu akan dijadikan ban gitu ya. Sumber daya alam dibagi menjadi dua pada dasarnya. Apa namanya sumber daya alam yang dapat diperbarui gitu ya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui itu apa sumber daya yang yang bisa diperbarui atau dihasilkan kembali oleh manusia ya. Contohnya apa coba? Contohnya adalah tanaman seperti pohon yang bisa ditanam kembali ya dan hewan yang bisa dibudidayakan. Kalau pohon kan kita tebang nih, kita tebang dia akan kita akan tanam lagi. Artinya bisa dikembalikan sumber dayanya, sumber daya alamnya. Supaya pepohonan itu tumbuh lagi kita kan biasanya yang salah itu dia tebang tapi dia nggak nanam lagi dan akhirnya apa? Dan akhirnya longsor dan seterusnya gitu ya. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui tidak akan habis selama manusia masih mengembangbiakan dan atau memperbaruinya. Contoh sumber daya dapat diperbarui adalah tanaman, pohon, dan hewan. Nah, ini. Hewan ya ketika kita apa namanya ternak hewan, 1 tahun itu kita beli 2 itu ya, beli 2 aja. Selama setahun bisa aja sekarang bisa jadi banyak gitu. Contohnya ayam dan seterusnya. Nah, oke. Terus lagi pohon ya, apa namanya, pohon-pohon ketika teman-teman datang ke daerah pegunungan ya, contohnya di daerah kita, daerah Sukamakmur, itu banyak sekali pepohonan. Hampir saya ketika saya lewat itu ada aja yang apa lagi apa namanya ngambilin pohon gitu, artinya apa namanya itu geraji pohon gitu ya, atau apalah bahasanya itu. Gitu. Nah itu ya harusnya ditanam lagi. Gitu. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui artinya sumber daya alam apa namanya berbentuk secara alami apa namanya dan dalam jangka waktu yang sangat lama dan tidak bisa diperbarui oleh manusia. Artinya ini pemberian gitu ya. Jadi kan pembuatannya secara alami gitu ya. Dan tidak bisa di apa namanya diperbarui oleh manusia. Ketika itu habis ya kita udah kehabisan, kita nggak punya sumber daya lagi gitu loh. Itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui gitu ya. Apa ya, contohnya apa nih, contohnya bahan tambang seperti emas gitu ya. Ya emas di apa, di tanah kan dan kita nggak tahu nih, apa di tanah kita juga mungkin ada emas gitu ya, atau ada apa namanya, ada, bahan bakar gitu ya, atau ada batu bara, atau ada apa lagi gitu, nikel dan seterusnya. Kita nggak tahu tuh. Dan itu tidak dapat diperbarui. Contohnya ketika nanti apa namanya bahan bakar minyak itu habis gitu ya. Nah, itu harus ada solusi lain ya. Contohnya sekarang udah ada mobil listrik untuk membackup untuk menggantikan
bahan bakar minyak ya, karena kan bahan bakar minyak itu nggak bisa di apa namanya, nggak bisa diperbarui, artinya nggak bisa dibikin oleh manusia gitu. Eee, bahan dasarnya adalah pemberian dari Tuhan, dari Allah gitu ya. Jadi, dia pun di apa, di dalam tanah biasanya. Kan kalau teman-teman lihat tuh, pengeboran, minyak ya, minyak tanah atau minyak apa, ke bawah tuh ya. Nah, eee, apa namanya, ketika pengeboran itu terjadi, ya kan, ya kita nggak bisa prediksi besok apakah masih ada, besok lagi masih ada, dan seterusnya, kan gitu. Namanya juga sumber daya, apa namanya, alami, secara alami bukan buatan gitu ya. Kalau buatan ya ketika habis kita bisa bikin lagi, tapi kalau emas, batu bara gitu ya, minyak bumi dan seterusnya, kita nggak bisa prediksi itu. Oke, paham ya? Nah, mendengar tentang kekayaan Indonesia berlimpah ruah, kekayaan hutan, minyak bumi gitu ya, batu bara, emas, dan kesuburan tanah sangat kita banggakan. Namun bisa jadi hal tersebut hanya tinggal cerita masa lalu. Selama puluhan tahun sumber daya alam Indonesia telah diambil demi kepentingan pembangunan. Sayangnya pengelolaan sumber daya alam tersebut kurang memperhatikan kelestariannya. Jadi memang banyak sekali ya, apa namanya, misal pepohonan itu di pohon itu apa, diambil tapi nggak ditanam lagi. Akhirnya apa? Akhirnya longsor, akhirnya, menimbulkan masalah gitu ya. Oke ya. Nah, di sini nama sumber daya alam, kesuburan tanah, jenis sumber daya alamnya terbarukan. Ini bisa diterbarukan atau di sini ya, terbarukan itu bisa diperbarui ya. Kesuburan tanah bisa diperbarui, diolah menjadi areal pertanian dan perkebunan. Kalau kesuburan tanah kan, untuk menyuburkan tanah itu apa? Diberikan pupuk biasanya kan seperti itu teman-teman. Artinya, apa namanya, kesuburan tanah ini menjadi apa namanya, bisa diperbarui gitu. Misalnya tanah tandus ya, kita bisa olah tanah tersebut ya. Apalagi kalau di Israel gitu ya, di Israel itu tanahnya kan tandus tuh. Nah, dia berinovasi tuh untuk apa? Untuk membuat, tanahnya itu subur ya, supaya ditanami itu, apa, bagus gitu ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya sekarang sudah terjadi gitu. Nah, itu bisa diolah gitu ya. Terus apa lagi nama sumber daya alamnya? Kesuburan tanah misal, terus apa lagi? Emas, emas itu bisa diperbarui atau enggak? Tidak bisa, tabel investasi sumber daya alam di daerahku. Oke, misal di daerah kalian, apa nih? Pohonan, kesuburan, pohonan itu apa sih bahasanya, ya pepohonan aja deh, jenis sumber daya alamnya, terbarukan ya, pemanfaatannya bisa dijadikan apa tuh, gitu kan. Nah, ini lebih ada fungsinya pemanfaatannya untuk apa gitu kan. Kesuburan tanah dimanfaatkan untuk apa gitu ya, terus lagi, emas dimanfaatkan untuk apa gitu ya, penambangan dimanfaatkan untuk apa, tambang emas dan seterusnya gitu ya. Oke, ini nggak usah lah, hanya sebatas, apa namanya, pembelajaran aja untuk kita. Ini soalnya potensi di daerah kita. Kalau di kita emas ada nggak ya? Nggak ada sih. Batu bara apalagi, nah, kalau batu bara itu kan di Kalimantan, emas juga di Papua ya. Paling gede itu ya maksudnya. Paling pepohonan ya. Di kita itu. Nah, kita akan mengenal sumber daya modal. Jenis-jenis sumber daya berikutnya adalah sumber daya modal ya. Untuk menghasilkan ekonomi kita membutuhkan sumber daya modal, membutuhkan modal gitu loh. Oke, modal. Petani tidak mungkin mengolah tanahnya hanya dengan kedua tangannya. Ya, ia membutuhkan bibit padi, cangkul, bajak atau traktor, penyemprot hama, pupuk dan sebagainya. Ya, Eh, kalau petani, gitu ya. Kalau petani ya nggak bisa dia menyangkul dengan sendiri 1 hektar misalnya, ya nggak bisa gitu ya. Terus lagi dia butuh penopang gitu ya. Artinya butuh cangkul, butuh bajak, butuh traktor untuk apa? Membajak tanahnya gitu ya.
dan, butuh padi untuk atau bibit untuk, menanam padi gitu atau menanam tanamannya gitu ya. Tentunya tanpa barang-barang tersebut, pekerjaan yang ia lakukan akan membutuhkan waktu lama, dan hasil panennya tidak maksimal. Nah, misal targetnya itu 3 bulan karena sendirian gitu ya, karena sendirian nih, dia kerjanya ya dengan 2 tangannya, apa namanya, akhirnya ya bisa nyangkul aja misal bisa 10 hari gitu ya. Kalau dengan, alat-alat lain misal dengan, traktor atau dengan tambahan orang gitu ya, dia lebih singkat, lebih cepat gitu ya, lebih efisiensi. Misal bukan hanya dengan tangan, dia menggunakan traktor mesin gitu, dia lebih cepat misal, "Oh jadinya 2 hari nih selesai," gitu kan. Itu bisa diprediksi, sehingga apa namanya, sehingga tadi hasilnya bisa lebih maksimal dan lebih cepat gitu ya. Nah, segala sesuatu yang diperlukan untuk meningkatkan proses produksi disebut modal. Jadi modal itu apa? Modal itu adalah sesuatu yang diperlukan untuk meningkatkan proses produksi ya. Modal itu digunakan untuk proses produksi, itu aja. Untuk meningkatkan proses produksi. Misal nih kalau tadi saya nggak punya modalnya nih atau cuman modalnya sedikit gitu ya. Saya sementara itu targetnya itu ada yang minta 10 barang gitu atau 1.000 barang, sementara kapasitas kita setiap harinya sampai dengan 8.000 atau kurang dari yang ditentukan. Nah, kita membutuhkan modal untuk itu, untuk memberikan, bahan-bahannya, terus lagi orangnya, tenaganya, kan gitu contohnya ya. Sebagai sumber daya ekonomi, modal dapat dikelompokkan, mengelompokkan modal kita kelompokkan gitu. Jadi ada beberapa, apa namanya, modal gitu, berdasarkan wujudnya nih. Modal uang ya, kalau wujud itu kan ada bentuknya gitu ya. Ada nyata lah bisa kita lihat gitu ya. Nah, modal uang di sini ada modal uang berdasarkan wujudnya itu ada modal uang adalah uang yang digunakan untuk proses produksi. Nah, jadi apa namanya, modal berdasarkan wujudnya itu ada terlihat gitu ya, contohnya adalah uang. Uang digunakan untuk proses produksi ya. Contoh di sini uang untuk membeli mesin atau bahan-bahan mentah, lainnya gitu, artinya bahan-bahan produksi gitu ya. Nah contohnya kalau nggak ada uang ya kita nggak bisa gitu, nggak bisa apa namanya, nggak bisa, produksi atau beroperasi gitu ya. Kan tadi, uang itu atau modal itu sebagai proses. Nah, modal itu ada modal uang atau modal barang gitu dan seterusnya. Sekarang kita bahas tentang modal barang. Modal barang adalah benda atau barang yang digunakan untuk modal produksi, ya contohnya tanah, ya kan, gedung gitu kan, terus apa lagi? Terus lagi ada kantor dan kendaraan. Nah, ini barang bentuknya gitu ya, bukan apa namanya, bukan uang gitu, tapi ini barang, modalnya barang ya. Contoh nih di sini ada modal barang, tanah digunakan untuk apa? Untuk bangunan ya, buat bangunan kan butuh tanah, terus buat buat pertanian juga bisa gitu ya. Terus kalau gedung ya untuk operasional gitu ya, untuk operasional apa namanya, produksi gitu. Nah, terus lagi, kantor ya sama gitu ya. Nah, gedung, kantor ya sebagai modal barang gitu ya. Gedung dijadikan sebagai tempat, kantor juga dijadikan sebagai tempat, dan kendaraan sebagai pengantaran, untuk pengantaran fungsinya ya. Ya, misal gedung apa, gedung pabrik misalnya, kantor pabrik misalnya atau kantor perusahaan gitu ya dan seterusnya. Nah, sumber daya modal tadi ya, kita udah bahas. Sumber daya modal yang keduanya ada berdasarkan bentuknya, kalau tadi berdasarkan wujudnya, ya, wujudnya nih gitu ya. Nah, sekarang berdasarkan bentuknya. Modal nyata, di sini ada modal nyata, artinya modal yang dapat dilihat, diukur, atau ditimbang gitu ya. Kita coba jelaskan dulu di sini. Modal nyata merupakan modal yang dapat diukur, dilihat, atau ditimbang gitu ya. Jadi bisa dilihat nih, oh ada nih bendanya gitu ya. Artinya kan nyata nih ya. Nah, berdasarkan bentuknya, modalnya itu dapat berdasarkan kenyataan gitu ya. Dapat diukur, dapat ditimbang. Oh berat nih, ini beratnya sekian, oh ditimbangnya sekian gitu. Modal yang terdiri atas modal barang dan uang. Nah,
Kalau modal nyata itu adanya modal barang dan modal uang, yang tadi ya, adanya modal uang dan modal barang. Nah, modal nyata ini adanya 2 tadi, berdasarkan wujudnya. Oh, ini ada modal barangnya, ada modal uangnya ya. Contohnya persediaan barang-barang, mesin, dan uang kas. Nah, ini menjadi modal nyata untuk apa? Untuk operasional, untuk kegiatan usaha gitu kan, ekonomi gitu. Persediaan barang-barang ya, persediaan barang nih di gudang, misal kita, produksi nih ya. Nah, di gudang tuh ada sekitar, 10.000 barang lagi gitu ya. Terus mesinnya oke, masih oke untuk produksi dan uang kasnya masih tersedia. Itu aman itu untuk produksi gitu ya. Contoh di sini ada pembuatan apa nih, apa nih ya, apa ini namanya, yang buat ini nih, kayak kalau lihat ini tuh kayak film-film si ini, si gajah apa gitu ya, yang di India tuh ya. Nah, ini tuh kayak tempat, apa sih namanya tuh, nggak ada namanya lagi sini. Ini dari tanah gitu ya, dan ini biasanya digunakan untuk ledeng ya, apa sih namanya, untuk beras ya kalau di kita tuh, lupa saya namanya. Nah, pokoknya inilah, nah ini seseorang yang lagi membuat sesuatu gitu ya, suatu produksi ya. Nah, ini bahan dasarnya adalah tanah, tanah liat dengan campuran yang lainnya. Kalau tanah liat doang ya nggak bakal bisa gitu ya, nggak bakal kuat. Nah, ada lagi sekarang modal abstrak ya, artinya modal yang tidak terlihat gitu ya. Nah, ini berdasarkan bentuknya. Nah, modal abstrak ini adalah modal yang tidak terlihat tapi hasilnya dapat dilihat atau dirasakan. Contohnya apa? Keterampilan, kepandaian, keahlian, keunggulan, ketelitian, dan nama baik. Nah, contoh, ini seseorang ini dia dia nggak mungkin pandai ketika dia nggak bisa membuat ini nih, buat apa namanya, buat ini produknya gitu ya. Nah, ini lebih ke life skill, artinya lebih ke manusianya, modal abstrak ini lebih ke manusianya. Jadi, manusia itu nggak bisa dilihat nih keterampilannya, artinya dia kalau kita baru kenalin kita nggak tahu nih orang ini bisa, orang ini paham, orang ini, pinter atau seperti apa gitu ya. Dia punya keahlian, keunggulannya seperti apa dan seterusnya. Nah, ini lebih ke orangnya. Misalnya ketika kita ingin membuat produksi sesuatu, contohnya baju lah ya. Nah, baju ini, orangnya ini harus apa namanya, harus pandai, harus pintar, harus terampil ya, harus memiliki keahlian, keunggulannya apa gitu ya. Misalnya keunggulannya penjahitannya rapi gitu ya, cepat gitu ya. Terus lagi ketelitian, dia teliti gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu kalau apa namanya, modal abstrak itu lebih ke orangnya gitu ya, si pembuatnya, manusianya lah ya. Oke, kenapa nih masih ada ini? Oke, udah hilang. Oke, sumbernya tadi masih di sini ya. Nah, masih tentang modal nih ya. Modal berdasarkan sumbernya. Kalau modal nih ya, berdasarkan sumbernya, modal dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada modal sendiri ya. Modal sendiri itu merupakan modal yang dimiliki seseorang dan dapat memberikan keuntungan kepada pemiliknya. Modal sendiri merupakan modal yang dimiliki seseorang. Misalnya saya punya modal ya dan dapat memberikan keuntungan kepada pemiliknya ya. Saya bisa memberikan keuntungan kepada saya sendiri gitu atau enggak, nanti kita bahas yang lain. Jika mengalami kerugian atau failit, maka risiko secara penuh ditanggung oleh pemilik modal atau pemilik perusahaan. Nah, jika saya mengalami ke apa ke kesusahan atau kebangkrutan atau failit bahasanya, nah berarti yang saya rugikan ya adalah saya sendiri kan gitu. Karena saya pemiliknya gitu ya. Ngapain pemilik perusahaan gitu. Maka risiko secara penuh ditanggung oleh pemilik modal atau pemilik perusahaan gitu ya. Pemilik modal ya saya pemilik modalnya gitu ya atau pemilik perusahaan dan saya sebagai pemilik perusahaan. Contoh di sini adalah saham, modal patungan dan modal milik perusahaan. Nah, modal sendiri itu modal patungan itu dari dirinya sendiri-sendiri gitu ya. Nah, dia digabungkan, dikelompokkan jadilah modal patungannya. Jadi digabungkan jadi digabung itu jadi satu gitu ya. Jadi
modal yang tadi itu disebut modal patungan yang saya sampaikan tadi gabungan-gabungannya. Oke, tapi di sini ada saham. Apa sih saham itu? Saham itu adalah apa namanya? Saham itu tempat seseorang untuk membeli perusahaan itu saham. Jadi gini, contoh saham ya. Eh, jadi teman-teman ingin membeli perusahaan Indomart gitu, contoh ya. Teman-teman bisa teman-teman masuk ke pasar saham. Pasar saham itu apa sih? Pasar saham itu adalah tempat untuk membeli saham gitu, membeli perusahaan sampaikan tadi. Nah contohnya gimana? Nah, teman-teman masuk ke aplikasi aja. Kalau sekarang itu udah canggih gitu, kita nggak usah datang ke perusahaannya. Sekarang ini udah canggih. Misal teman-teman buka aplikasi Ajaib deh contohnya atau Bibit. Nah teman-teman di situ tuh ada tuh berapa banyak perusahaan. Nah misal teman-teman ingin membeli perusahaan atau menanam saham bahasanya ya, nanam duit teman-teman di perusahaan tersebut. Beragam teman-teman dan murah, ada yang dari 20 ribuan atau 10 ribuan gitu ya. Jadi bayangkan ada 10 ribu tapi milik saham ini ya kalau modalnya kecil ya pendapatannya juga kecil mungkin nanti gitu. Contohnya gimana sih progres saham itu? Jadi gini, ketika teman-teman itu apa namanya membeli saham contohnya di Indomart atau Alfamart gitu ya, di perusahaan Alfamart. Nah, nanti ketika perusahaan itu untung, mereka juga akan kita juga akan mendapatkan untung. Tapi ketika perusahaan itu rugi ya, mohon maaf, uang kita juga akan diambil gitu. Tapi biasanya nggak rugi-rugi banget gitu nyampe habis nol, enggak ya. Misal nih kalau kita beli 10 slot ya, bahasanya slot kan bahasanya. Misal kita nih pengen apa namanya beli saham Indomart gitu ya. Satu slot itu biasanya berapa gitu ya. Misalnya 1 juta. Oke, tadi ya tentang saham. Saham itu, nah, kita teman-teman bisa beli saham nih. Teman-teman tuh bisa beli saham dan oke kita coba cari di internet ya mau saham nih. Jadi teman-teman bisa nih beli saham di beberapa perusahaan bahkan kalau banyak duit teman-teman gitu ya. Misal apa ya kita contoh ambil gambarnya saja. Saham apa nih? Misal saham yang booming aja yang deket-deket gitu ya. Indomart atau Alfamart gitu ya. Indomart gitu ya. Nah, saham Indomart itu harusnya teman-teman buka aplikasi Ajaib sih. Tapi nggak tahu sih di sini ada nggak deh. Oke, kita coba ya. Nah, di sini ada contoh saham. Di sini ada saham naik turun, yang merah itu turun ya teman-teman. Anggap aja di sini ada, saya nggak baca nih ada apa nih ya, ini judulnya. Nah, ini pasar saham. Jadi saham Indonesia atau saham Alfamart gitu ya. Nah misal saham Alfamart ini hari ini naik nih sekian ribu, misal dari awalnya nih nominal kita yang kita beli per apa namanya per lembarnya bahasanya, per lembarnya itu 1.000. Oh sekarang ada kenaikan jadi 1.500 nih, terserah teman-teman mau dijual apa mau apa namanya mau tetap gitu ya. Kalau mau dijual ya teman-teman dapat untung gitu di sahamnya gitu ya. Tapi kalau teman-teman lagi mengalami kerugian, misalnya di merah, wah ini wah sekarang nih pasar saham lagi turun nih gitu ya. Turunnya 20 perak gitu ya, lumayan sih gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa gitu ya. Misalnya besoknya naik lagi ya gitu, namanya perusahaan kan naik turun. Kita kan nggak tahu pasar seperti apa nih ya. Nggak tahu nih ini kelihatan atau enggak nih. Kalau nggak kelihatan nanti kita akan coba ambil contohnya di kemudian hari. Ya. Oke, saya rasa cukup kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Oh, misalnya di sini ada modal patungan. Nah, modal patungan itu tadi dari diri sendiri kan. Nah, misalnya saya eh,
patungan nih dengan teman-teman saya nih untuk membuat satu usaha gitu ya. Kita bangun nih bisnis gitu ya. Nah, apa namanya, nah itu kan modal dari sendiri-sendiri bukan dari orang lain gitu kan, gitu. Dan modal milik perusahaan. Milik perusahaan itu maksudnya milik modal sendiri gitu ya, milik perusahaan, misal perusahaan Astra gitu ya, dia atau perusahaan perusahaan apa Indomart gitu ya. Nah, itu milik dari perusahaannya. Dia mau ngapain gitu, mau bikin usaha lagi dan seterusnya. Misalnya seperti itu. Nah, sekarang ada modal pinjaman. Kalau tadi modal sendiri itu dari diri dirinya gitu ya. Nah, dari itu perusahaan, lembaga gitu atau modal patungan dan ataupun saham gitu ya. Saham itu kan untuk apa namanya? Untuk usaha juga gitu. Diri sendiri kalau saham. Fee atau keuntungan dari perusahaan gitu ya. Nah, sekarang modal pinjaman. Modal pinjaman adalah uang atau barang modal yang diperoleh dari pihak lain. Nah, namanya juga pinjaman, ya kan? Kita meminjam pada orang lain gitu. Nah, contohnya apa? Modal perusahaan yang diperoleh dari pinjaman bank atau utang luar negeri. Anggap aja bank lah ya, jangan terlalu utang luar negeri ya. Utang luar negeri itu jauhan ya. Biasanya itu negara gitu ya. Nah, biasanya gini, apa, modal pinjam itu modal perusahaan yang diperoleh dari pinjaman bank. Setiap perusahaan-perusahaan, ya tentunya biasanya mereka pasti kerjasama dengan bank gitu ya. Karena apa? Untuk menaikkan omset dia gitu, untuk menstabilkan usahanya gitu. Contoh gini, eh apa namanya, usahanya nih awalnya oke lah, cuman modalnya sedikit ya. Semakin lama kan, oh orang permintaan semakin banyak. Nah, untuk menutupi permintaan itu kita membutuhkan dana untuk produksi gitu, untuk proses produksinya kan gitu. Nah, pinjaman ini dianjurkan kan gitu untuk apa? Untuk menstabilkan usahanya gitu supaya usahanya lebih maju lagi, berkembang kan gitu. Contohnya seperti itu teman-teman ya. Itu modal pinjaman gitu ya. Banyak tuh teman-teman kalau teman-teman mau minjem nih teman-teman nih mau minjem duit nih ke bank nih ya. Tapi kan ya teman-teman terserah gitu ya. Kadang kata orang tuh ada, ah ngapain minjem ke bank gitu ya. Riba misalnya dan seterusnya. Nah, itu kembali lagi pada prinsip teman-teman gitu ya. Nah, kita hanya memberikan apa namanya pembelajaran seperti itu. Nah, biasanya bagaimana sih cara minjam ke bank itu? Ya teman-teman datang langsung ke banknya gitu ya. Misalnya teman-teman punya usaha gitu ya, atau saya waktu itu punya usaha mikro kecil gitu ya. Nah, saya juga bisa tuh kalau mau pinjam. Bahkan teman-teman ketika teman-teman punya usaha itu, teman-teman banyak apa namanya keuntungannya gitu ya. Nah, teman-teman dipercaya untuk apa namanya mendapatkan pinjaman. Ingat teman-teman, pinjaman dari bank itu uang rakyat juga teman-teman. Jadi gini, bahkan kalau yang ada yang nggak bayar nih ya, itu amblas tuh perbankannya. Jadi gini, misalnya teman-teman nih naruh uang di bank, ya. Uang bank itu di bank itu mereka taruhlah ke pengusaha-pengusaha gitu ya. Supaya apa? Supaya bank itu muter juga, duitnya muter gitu. Nah, misalnya kalau teman-teman apa namanya, kalau ada saya pernah dengar gitu ya. Nah, bahaya juga gitu kan kalau teman-teman pinjam nggak bayar, artinya ya merugikan pihak lain gitu. Misal seperti itu. Bahkan kalau ada tagihan-tagihan itu banyak banget tuh yang nagih gitu ya. Waduh, seru banget tuh daerah mana tuh ya. Lucu sekali itu. Oke, kita bahas tentang berdasarkan sifatnya. Kalau tadi berdasarkan apa namanya? eh saya warnain ya biar biar bagus. Oke ya. Oke. Apa namanya, tadi berdasarkan bentuknya ya, terus lagi sekarang berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya tadi ya barusan ya? Oke, berdasarkan sumbernya udah, berdasarkan sifatnya sekarang ya. Modal dibedakan sebagai berikut yang berdasarkan sifatnya. Ya, pertama adalah modal lancar. Modal lancar adalah modal atau berupa barang yang habis terpakai dalam satu kali proses produksi. Nah, ini disebut modal lancar. Contohnya uang kas, persediaan barang, dagang gitu ya, dan piutang gitu ya. Nah, ini apa namanya disebut sebagai modal lancar. Modalnya apa sih gitu? Modalnya berupa barang yang habis terpakai, yang habis nih terpakai gitu ya. Dalam satu kali proses, misal dalam satu kali proses apa namanya?
proses produksi gitu ya, barang tersebut habis gitu ya. Misalnya gini, saya bikin perusahaan nih, saya bikin perusahaan gitu, dan setelah proses langsung habis. Nah, contohnya uang kertas. Uang kertas ini ketika apa namanya, ketika produksi ya langsung habis gitu loh. Terus persediaan barang dagangan ya, persediaan barang barang dagangan ini dia barang ya yang apa, yang habis dalam satu kali proses ya kan, dibuat terus terus langsung dilempar ke persediaan di gudang gitu. Dan piutang juga, piutang itu utang modal lancar itu ya. Oke teman-teman, eh, jadi tentang modal berdasarkan sifatnya gitu ya. Jadi teman-teman prinsipnya seperti ini. Jadi modal berdasarkan sifatnya dibagi menjadi beberapa jenis ya. Ada dua jenis barangkali, sini ada modal lancar, modal tetap. Modal lancar ini uang atau barang yang habis terpakai dalam satu kali proses produksi. Jadi uang ini dipakai untuk produksi, artinya setelah digunakan modal ini tidak bisa digunakan lagi untuk produksi selanjutnya, artinya habis kan gitu. Ya, contohnya uang tunai, uang kertas ya, persediaan barang dengan dagangan yang dijual, dan piutang ya. Jadi piutang ini uang yang akan diterima dari pelanggan ya. Jadi ketika teman-teman usaha kan, misal produksi barang banyak yang beli, nah teman-teman dapat keuntungan dari pembeli itu gitu ya. Terus lagi modal tetap ya. Modal tetap ini adalah barang atau aset. Ya, aset itu barang gitu ya, yang dapat digunakan berkali-kali dalam proses produksi. Ya. Modal tetap ya. Jadi misalnya mesin gitu ya. Barang-barang ini tidak habis pakai dalam satu kali produksi, melainkan digunakan berulang kali. Namun seiring waktu, tentang nilai modal tetap ini akan menurun karena pemakaiannya yang terlalu lama, atau karena mesin ya contohnya. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyiapkan dana untuk mengganti barang-barang tersebut setelah masa pakainya habis. Contohnya apa? Mesin produksi, gedung, ya kan? Gedung itu kan cuma sekali pakai, sekali beli gitu kan. Nah, sekali beli, kalau mesinnya udah rusak ya teman-teman tinggal nyari lagi atau beli lagi gitu kan. Kan gitu. Modal tetap itu. Kalau modal lancar ya tadi ada uang kertas gitu ya. Artinya modal untuk apa namanya, proses produksi dalam satu kali produksi. Nah, modal tetap ini tadi itu adanya mesin, jadi apa namanya, suatu aset ya, aset tetap atau barang-barang yang digunakan untuk produksi. Mesin yang biasanya sekali beli digunakan untuk jangka panjang gitu. Contohnya mobil masuk, motor untuk apa namanya, untuk pengantaran produksi, mesin dan seterusnya, mesin produksi maksudnya sih ya. Jadi modal tetap seperti mesin, gedung akan mengalami penurunan nilai seiring dengan pemakaian. Perusahaan harus menghitung biaya depresiasi, artinya untuk menghitung biaya apa namanya, pembelian baru atau untuk backup atau pengganti ya, berdasarkan harga awal tersebut. Namun jika terjadi inflasi, kenaikan harga secara umum, biaya biaya untuk mengganti barang-barang ini biasanya akan lebih tinggi daripada harga awalnya tentunya teman-teman. Perusahaan perlu mempersiapkan keuangan yang cukup untuk menggantikan modal tetap yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Gitu ya. Oke, ini ada yang terakhir ya. Di sini tadi kan berdasarkan sifatnya modal itu, terus sekarang berdasarkan subjeknya ya, pemiliknya gitu ya. Siapa yang memiliki gitu ya. Nah, apa namanya, modal perorangan, modal yang hanya dimiliki oleh satu orang, misal bangunan milik pribadi, uang dan mesin-mesin. Nah, ini lebih ke modal perorangannya gitu ya. Modal perorangan adalah modal yang hanya dimiliki oleh satu orang. Misalnya bangunan, ya kan milik sendiri, masa iya bangunan milik rame-rame. Terus lagi apa, uang, mesin-mesin ya, seterusnya. Modal masyarakat. Nah, dan juga modal masyarakat adalah modal yang dimiliki oleh masyarakat,
oleh banyak masyarakat ya, oleh orang banyak dan digunakan untuk kepentingan orang banyak. Contohnya sarana prasarana umum, contohnya untuk pembuatan lapangan sepak bola gitu ya. Nah, itu menggunakan dari modal masyarakat ya, tudunan bahasanya itu ya, reog-reogan ya, bareng-bareng gitu ya. Oke. Nah, kalau tadi kita bahas tentang sumber daya ekonomi ya, kalau sekarang kita bahas tentang sumber daya manusianya. Nanti ya mungkin ya, atau kita habisin dulu nih. Sumber daya manusia itu, orangnya teman-teman ya, oke lah. Oke, saya rasa cukup dan udah terlalu panjang juga teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih, tetap semangat.